Tanggal 21 Juli tahun 1945. Yesus berada di Yerusalem, sesungguhnya dekat Antonia. Semua rasul bersamanya, terkecuali Iskariot. Banyak orang bergegas menuju Bait Allah. Mereka semua mengenakan pakaian terbaik mereka, baik para rasul maupun para peziarah, dan karenanya aku pikir bahwa itu adalah saat Pentakosta. Di antara halayak ramai ada banyak pengemis, yang dengan mengiba meratapi kemalangan mereka dan mengarahkan langkah-langkah kaki mereka menuju tempat-tempat terbaik untuk meminta sedekah, yakni dekat gerbang-gerbang Bait Allah, atau di persimpangan-persimpangan jalan dari mana orang banyak berdatangan menuju Bait Allah. Yesus, sementara lewat, memberikan sedekah kepada orang-orang malang itu, yang dengan cermat memerinci setiap detail kesengsaraan mereka. Aku berada dalam kesan bahwa Yesus telah berada di Bait Allah, sebab aku dapat mendengar para rasul membicarakan Gamaliel, yang berpura-pura tidak melihat mereka, meski Stefanus, salah seorang muridnya, sudah menunjukkan Yesus kepadanya. Aku dapat juga mendengar Bartolomeus menanyakan kepada rekan-rekannya, apa yang dimaksud ahli Taurat itu dengan mengatakan, sekawanan domba jantan untuk rumah jagal. Mungkin dia sedang membicarakan urusannya sendiri, jawab Thomas. Tidak, dia menunjuk pada kita. Aku melihatnya dengan jelas. Bagaimanapun perkataannya selanjutnya memperkuat perkataan sebelumnya. Dia berkata sinis, tak lama lagi juga si anak domba akan siap untuk dicukur dan dibantai. Ya, aku mendengarnya juga, tegas Andreas. Tentu saja. Aku sangat ingin kembali dan menanyakan pada teman si ahli Taurat itu apa yang dia ketahui mengenai Yudas anak Simon. Kata Petrus, dia tidak tahu apa-apa, kali ini Yudas tidak di sini sebab dia sungguh sakit. Kita tahu pasti itu, mungkin dia sungguh terlalu menderita sepanjang perjalanan yang kita lakukan. Kita lebih tahan banting, dia selalu hidup di sini, dalam kenyamanan, dan dia mudah lelah. Jawab Yakobus Alfeus. Ya, kita tahu, tapi ahli Taurat itu mengatakan, si bunglon menghilang dari kelompok. Apa si bunglon tidak berubah warna kapanpun dikehendakinya? Tanya Petrus. Ya, Simon, tetapi mereka pastilah membicarakan pakaian-pakaiannya, yang selalu baru. Dia bangga akan itu. Dia muda dan kita harus tahan terhadapnya, kata Zelot berusaha menenangkan mereka. Itu benar juga, tapi betapa pernyataan yang aneh, kata Petrus. Mereka selamanya mengancam, kata Yakobus Zebedes. Masalahnya adalah bahwa kita tahu kita diancam dan malahan mungkin membayangkan ancaman-ancaman juga di mana tidak ada ancaman, kata Yudas Tades. Dan kita melihat kesalahan-kesalahan di mana tidak ada kesalahan, Thomas mengakhiri. Tentu saja, kecurigaan itu tidak menyenangkan. Aku bertanya-tanya bagaimana keadaan Yudas hari ini, dan sementara itu dia tengah menikmati Firdaus itu dan para malaikat itu. Aku tidak berkeberatan aku sendiri jatuh sakit, demi menikmati kesenangan-kesenangan itu, kata Petrus, yang ditimpali oleh Bartolomeus, marilah kita berharap dia segera sembuh. Kita harus menuntaskan perjalanan kita, sebab cuaca panas sudah hampir tiba. Oh, bagaimanapun, dia akan dirawat dengan baik. Guru akan memastikannya, jika perlu, Andreas meyakinkan. Dia sangat cepat naik darah ketika kita meninggalkannya. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa begitu, jadi, kata Yakobus Zebedes. Matius menimpali, tentu saja semua orang menjadi begitu. Masalah-masalah berdatangan, tetapi bukan suatu yang serius. Guru tidak mengkhawatirkannya. Andai ia melihat suatu yang serius, ia tidak akan meninggalkan kastil Yohana. Yesus sesungguhnya sama sekali tidak khawatir. Ia tengah berbicara kepada Marjiam dan Yohanes, dengan berjalan di depan para murid lainnya dan memberikan sedekah. Ia jelas menunjukkan dan menjelaskan banyak hal kepada si bocah, sebab aku melihatnya menunjuk ke sana dan ke sini. Ia sedang menuju ujung tembok-tembok Bait Allah, menuju pojok timur laut. Ada banyak orang menuju suatu tempat di mana terdapat sejumlah serambi di hampiran sebuah gerbang, yang aku dengar disebut gerbang domba.
Ini adalah Probatika, kolam Bethesda. Sekarang perhatikan airnya baik-baik. Lihat betapa tenang airnya. Sebentar lagi kau akan melihatnya bergolak, menggelombang, hingga mencapai tanda basah itu. Dapat kau melihatnya, adalah malaikat Tuhan yang turun. Air merasakan kehadirannya dan menghormatinya sebaik yang dapat dilakukannya. Malaikat membawakan perintah kepada air untuk menyembuhkan orang yang siap untuk melompat ke dalamnya. Lihat orang banyak itu, tetapi pikiran banyak orang mudah terlena dan dengan demikian mereka tidak melihat gerakan pertama air, atau mereka yang lebih kuat tanpa belas kasihan mendorong minggir mereka yang lebih lemah. Orang janganlah pernah teralih perhatiannya di hadapan tanda-tanda Allah. Kita harus memastikan bahwa jiwa kita selalu siaga, sebab kita tidak pernah tahu bila mana Allah akan memperlihatkan dirinya atau mengutus malaikatnya. Dan kita janganlah pernah egois, bahkan tidak demi alasan kesehatan. Seringkali orang-orang malang ini kehilangan manfaat dari kunjungan malaikat, sebab mereka membuang waktu dengan mempertengkarkan giliran siapa atau siapa yang terlebih membutuhkan. Yesus dengan sabar menjelaskan kepada Marjiam, yang menatap padanya dengan tatapan penuh perhatian, sekaligus memperhatian air kolam. Dapatkah orang melihat sang malaikat? Aku ingin melihatnya. Lewi, seorang gembala, ketika dia seusiamu, melihatnya. Kau harus menatapnya dengan seksama juga, dan siaplah memujinya. Benak si bocah tak lagi teralihkan. Dia menatap bergantian air dan di atasnya. Dia tidak mendengarkan apapun lainnya, dan tidak melihat apapun lainnya. Sementara itu Yesus melihat pada kelompok kecil orang-orang yang invalid, orang-orang buta, timpang, lumpuh, yang tengah menanti. Para rasul juga mengamati dengan seksama.